Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Apriliani dari kelas C2 Manajemen NPM 1012-2017 Universitas Teknologi Digital. Dibuatnya video ini untuk memenuhi syarat tugas ITS PAI. Langsung saja simak video saya mengenai materi Ma'rifatul Insan. Terima kasih. Ma'rifatul Insan. Yang pertama, Tarif al-insan atau pengenalan manusia. Ma'rifat artinya mengenal dan insan manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan adalah mengenali diri sendiri. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Adapun unsur-unsur dalam manusia, yang pertama qalb atau hati, unsur rohani yang merasa harum, bahagia, duka, dan lain-lain. Kemauan atau keputusan ada di Quran surah 17, kehendak ada di Quran surah 18, bebas memilih ada di Quran 90. Quran surah 90. Di dalam al-qalb atau hati inilah terletak al-azamu atau tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. 2. Aqlu atau akal. Dengan akal, manusia bisa mendapatkan ilmu memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun qauliyah. Yang ketiga, jasad. Sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditingkatkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Yang kedua, ma'rifatul insan, hakikat manusia. Makhluk yang diciptakan bukan khalik atau pencipta. Menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, atau seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Adapun sifat makhluk sebagai berikut. Yang satu, di atas fitrah. Manusia diciptakan al-fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Kedua, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan lemah atau do'if. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Dan keempat, fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh ataupun berkehendak. B. Dimuliakan atau mukaram. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Ada 3 kemuliaan, yaitu yang pertama, ditiupkan ruh. Malaikat hanya ruh saja, binatang dan tumbuhan tidak diberi ruh. Yang kedua, diberikan keistimewaan, yaitu diberi kendaraan darat dan laut, diberi rizki atau makanan yang beraneka, dan diberi kelebihan. Yang ketiga, alam semesta diturunkan bagi manusia. C. Dibebani. Manusia makhluk yang mukaram atau dimuliakan pun diberikan beban atau tanggung jawab atau mukalaf. Ada 2 beban yang diberikan kepada manusia, yang pertama ibadah, dan kedua khalifah. D. Mukhayyar atau bebas memilih. 1. Mukmin beriman kepada Allah, atau 2. Kafir menolak perintah Allah. Manusia adalah makhluk Allah yang mukhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Berikutnya E. Muza, balasan bertanggungjawaban. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. 1. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah berupa al-jannah atau surga. 2. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa anar atau neraka. Berikutnya, Ma'rifatul Insan bagian ketiga, yaitu potensi manusia. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang kemungkinan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap. Berikut ini potensi yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, potensi pendengaran.
Pendengaran menurut perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahnya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga, potensi hati. Kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Allah menciptakan manusia dengan dikaruniai potensi pendengaran, penglihatan, dan hati kelak akan dipintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua sikap yang harus kita tanamkan dalam diri setiap manusia. Yang pertama, tanggung jawab atau al-mas'uliyah, dan kedua, amanah atau al-amanah. Amanah yang Allah pikulkan kepada manusia diantaranya ada dua, yaitu ibadah dan khalifah. Berkenaan dengan khalifah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan manusia. A. Manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. B. Manusia harus mengemban sesuai dengan kehendak pihak yang mewakili kepemimpinan tersebut. Dan C. Dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, al-khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensinya untuk ibadah diumpamakan oleh Allah dengan berbagai perumpamaan yang hina. A. Kal an'am, bagaikan binatang ternak. B. Kal kabi, bagaikan anjing. C. Kal kirdi, seperti monyet, dan kal kinzir, seperti babi. D. Kal hasabi, seperti kayu. E. Kal hijrah, seperti batu. F. Kal himar, seperti keledai. G. Kal kanbut, seperti laba-laba. Selanjutnya, ma'rifatul insan bagian keempat, nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsu ada pada manusia setelah bercampur jasad dan ruh. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa itu dengan sebaik-baiknya diciptaan. Selanjutnya, Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut yaitu jalan fujur atau fasik dan takwa. Yang pertama fujur, jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang yang hina dan derajatnya yang paling rendah. 2. Takwa, jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang beruntung. Nafsu cenderung untuk fujur dan ruh cenderung untuk takwa. Dilihat dari nominasi huruf dan nafsu tersebut terhadap diri manusia, maka jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu. Pada kondisi ini manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri. Bisa disebut juga nafsul mutmainnah. Kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini, akal yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat, penuh kebimbangan atau nafsu lawamah. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya atau keinginan untuk bersenang-senang. Dan berikutnya, jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Disebut juga dengan istilah nafsul amaratul bisu. Jiwa ini yang selalu memerintah kejahatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.